Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Hari ini saya ada di kandang sapi. Nah, kalau sudah di kandang sapi biasanya mau ngapain? Ya, hari ini saya mau mengambil kompos ya. Sebelum saya mengambil kotoran sapi ini, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa kompos sapi yang sudah siap kita pakai itu adalah dia yang sudah kering ya. Artinya yang sudah terurai dengan tanah. Jadi sudah tidak ada unsur gasnya lagi di dalamnya. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa pakai ini sebagai campuran media tanah. Jadi bahayanya kalau kita mengambil atau menggunakan kotoran sapi yang masih basah ya, itu bisa mengakibatkan resiko yang cukup fatal untuk tanaman kita, karena tanaman kita akan langsung kuning daun dan juga mati. Karena apa? Karena kandungan gas di kotoran sapi yang masih basah itu masih kuat. Nah, kalau yang sudah terurai seperti ini, yang sudah kering seperti ini, dia sudah siap untuk dipakai atau sudah bisa digunakan sebagai campuran media tanam. Jadi kira-kira seperti ini dia Bapak Ibu, kualitas kompos sapinya ini yang sudah kering. Ini bagus sekali nih untuk campuran media tanam ini ya. Jadi dia sudah kering dan kita bisa, kalau ini langsung pakai ini tanpa difermentasi lagi. Baiklah Bapak Ibu, saya sudah ada di rumah ya. Jadi ini kompos yang tadi saya ambil, kompos sapi yang sudah terurai dengan tanah ya. Jadi kita sudah bisa gunakan. Dan ada juga sekam padi, ada kokopit dan juga kompos daun ya, yang belum terurai secara sempurna, tapi yang sudah kering. Nah, ini saya pindah karena potnya sudah terlalu kecil ya. Jadi rosemary-nya ini pohonnya besar, tetapi dia perlu media atau tempat yang lebih besar. Nah, ini kita mau pindahkan. Ya, jadi tempatnya saya akan gunakan planter bag. Bagian dasar yang akan kita masukkan adalah campuran kompos sapi dan juga yang sudah terurai dengan tanah ya. Selanjutnya saya akan memberikan kokopit di layer ya, atau bagian berikutnya. Kita berikan lagi komposnya. Baru sekarang kita beri yang kompos daun. Selanjutnya adalah sekam.
dan kompos. Ini kita campur ya. Kita campur di dalam saja. Selanjutnya pohon rosemary-nya kita pindahkan ya. Penting ini pemindahannya dilakukan sore hari, dan pohonnya atau akarnya sebelum dipindahkan itu kita siram terlebih dahulu supaya lembab. Dan waktu pemindahan juga tanah yang ada di sini ini harus ikut semua ya. Kalau bisa cara memindahkannya dibalik saja. Jadi dibalik seperti ini. Ya, jadi akarnya ini sudah penuh di dalam pot sehingga dia perlu media yang lebih besar ya. Nah, ini kita langsung taruh seperti ini saja ya, dan kita tutup kembali dengan kompos ya. Selanjutnya kita siram. Ya, demikian video saya hari ini. Tadi Bapak Ibu sudah mengikuti mulai dari kandang sapi, saya mengambil kompos, dan saya pindahkan rosemary saya ke media tanam yang lebih besar menggunakan planter bag 28 liter, dan tanaman yang orang bilang tidak akan tumbuh di dataran rendah ternyata bisa tumbuh. Bapak Ibu tadi sudah mengikuti ya, campuran pertama ada kompos sapi yang sudah kering atau siap digunakan. Kedua ada sekam ya, sekam padi yang bukan dibakar tapi sekamnya saja untuk membantu tekstur ya, tekstur media tanam ini nanti tidak padat. Jadi dia tetap gembur dia. Akar-akar itu bisa berkembang dengan baik di dalamnya. Ketiga saya menggunakan kokopit. Kokopit itu sumber kalium ya di dalamnya, K ya, kalium. Dan yang berikutnya adalah saya menggunakan kompos daun juga tadi ya, kandungan unsur haranya, nitrogen dan lain sebagainya ada banyak di dalam. Dan yang terakhir tadi saya pecahkan kulit telur kering di atasnya ya, bukan mau buat telur dadar enggak. Jadi harapannya nanti dia bisa menjadi sumber kalsium untuk tulang tanaman ini, untuk batang tanaman ini. Kalau manusia baru kalsium itu untuk tulang kita supaya dia kokoh, kuat, tumbuhnya bagus. Jadi itu video saya hari ini, mudah-mudahan menginspirasi, murah meriah ya, komposnya, pupuknya murah. Jadi saya update satu foto di dalam grup berkebun ya di Facebook ya, inspirasi berkebun, terus bercocok tanam di polybag dan lain sebagainya. Saya pegang Pak Coy besar sekali. Jadi media tanamnya itu saya salah satunya menggunakan ini, kompos sapi, makanya besar-besar. Selanjutnya disemprot dengan POC atau pupuk organik cair dari kohe sapi basah, makanya dia batangnya bisa besar sekali. Orang bilang dikiranya sawi putih, seperti itu ya. Ya,
Mudah-mudahan menginspirasi. Berkebun tidak harus mahal, berkebun itu murah, dan ini bisa berkelanjutan untuk generasi kita. Ini kalau di pekarangan, kalau yang di kebun yang luas itu lebih bagus lagi. Kita kurangi penggunaan atau jangan kita pakai lagi bahan-bahan sintetis kimia yang bisa merusak tanah, sehingga generasi penerus kita bisa mendapatkan kualitas makanan, kualitas tanah yang betul-betul bagus yang untuk ditanam. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Saya Julianto Samosir. Jangan lupa untuk menanam, kita rawat, panen, nikmati dan bahagia. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Bye bye.